subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pendeta Herdi membawa subhat ya dengan pengetahuan yang dimana sesungguhnya minim dan hanya pandai membuat narasi-narasi fitnah ya, namun ditepis semua ya, ditepis oleh Ustadz Zuma di kala perdebatan itu berlangsung. Demikian kaum muslimin videonya. Nah, Bang Herdi, saya riset dulu. Oke, baik, silakan Bang Herdi, waktu 4 menit dimulai ketika Bang Herdi berbicara. Oke, Bro Suma, soal Markus 16 ayat 16 tentang bunyinya kan siapa yang percaya harus dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, realisasinya ketika ayat itu atau Yesus berbicara itu, tidak ada orang yang tidak dibaptis, yang tidak percaya saat itu tidak dibaptis itu dihukum. Nggak ada contoh kasus, ya, nggak ada contoh kasusnya, bro. Karena semua penghakiman itu Tuhan tentukan di akhir zaman, mahasa penghakiman namanya, ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup jelas ya dengan saya kutip di dalam Matius 25 tadi, bahwa penghakiman itu Tuhan datang di akhir zaman. Dia akan mengumpulkan manusia, semua orang-orang segala bangsa, seperti seorang gembala mengumpulkan layaknya domba dan kambing, memisahkan domba dan kambing. Domba dibawa ke surga dan kambing dibuang ke neraka. Itu penghukuman, penghakiman. Nah, seperti itulah saatnya penghakiman, bro. Jadi kalau Anda menuntut soal penghakiman orang yang tidak dibaptis, harusnya Anda sendiri yang bisa membawa data. Ini ada contoh kasusnya. Orang yang tidak dibaptis ini dibunuh. Seperti itu, bro. Seperti yang saya bawakan tadi data bahwa Muhammad ketika dia mengatakan bahwa jika tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya, maka dia akan dimusnahkan. Jadi jiwa hartanya itu pasti dilenyapkan. Boleh di-pause, bro, saya mau share. Ini contoh kasus. Jadi begitu harusnya, bro, kita berdiskusi. Jadi kalau Anda mau ngotot ke hal yang Anda anggap sedikit nyeleneh, harusnya Anda bisa membuktikan bahwa data ini ada contoh kasus. Nah, seperti saya bawa contoh kasusnya. Jadi Muhammad itu menyerukan setiap manusia itu harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau tidak, maka akan dimusnahkan. Nyawanya, hartanya, jiwanya itu tidak akan dilindungi oleh Muhammad. Oke, ini contoh kasus ya. Hadis Bukhari. Nah, ini juga menyinggung tentang apa yang namanya peperangan. Tentang tema kita, yaitu tema lanjutan, teror. Ya. Oke, kita baca ya. Sedikit lagi kaidah-kaidah hadis, seperti apa makna hadis. Jadi menurut bro, ini semua hadis yang saya bawa ini alegori semua atau bagaimana? Karena kalau soal bahasa, Anda mau menyalahkan saya, bukan saya yang menerjemahkan. Ini orang Islam yang menerjemahkan. Jadi Anda cari orangnya, bro, kenapa kamu terjemahkan? Sehingga si Herdi bacanya begini begono, ya kan? Harusnya seperti itu. Jadi jangan Anda mengatakan bahwa saya yang salah, atau jangan Anda ini katakan semua alegori. Setahu saya Islam ya, baik Quran maupun hadis itu minim hal-hal yang pengertiannya alegori, minim ya. Oke, kita baca sama-sama. Aku menulis surat kepada Bani Nafi, lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah menyerang suku Bani Al-Mustalib saat mereka sedang lalai, sedang ternak-ternak mereka sedang minum air. Jadi mereka sedang lalai, artinya bukan lalai apa, mereka lagi di rumah, kasih pelihara ternak, mungkin lagi canda-canda dengan anak istri. Lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka pada saat itu beliau mendapatkan tawanannya
tawanan perang, juga riah. Nah, ini bukan perang. Karena saat Muhammad memerangi mereka, menyerang mereka, mereka itu ada di rumah loh. Nah, ini. Jadi mereka ada di rumah saat mereka sedang lalai, sedang ternak mereka sedang minum. Jadi mereka ada di rumah. Berapa detik, bro? 30 detik. Di pause sedikit, saya mau share lagi. Bentar. Oke, bentar ya. Jadi saya itu berusaha bicara pakai data biar nanti tidak ada laporan, oh Herdi begini penistaan agama. Kalau ada yang melaporkan penistaan agama, saya sarankan kawan-kawan edit dulu ayat hadisnya dan Qurannya, diedit dulu baru lapor saya. Oke? Sebentar ya bro, di pause ya, bentar. Surah, bentar mana ya tadi? Di sini. Bentar. Volume ini sini perintah perang Sidah. Bentar ya. Ini dia Abu Daud ya, bentar ya. Abu Daud. Oke. Abu Daud 2607. 2607. Oke. Nah, Bro Suma, jangan bro katakan ini alegori. Jangan katakan saya tidak bisa memahami. Ini jelas, bro. Oke, ya. Oke. Muhammad mengalahkan orang-orang Quraisy pada perang Badar. Dan telah datang ke Madinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Kainukah. Kemudian berkata, Muhammad yang berkata ya, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah sebelum kalian, bentar ya. Baik. Wahai, sebentar selesaikan ini ya bro. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islam sebelum kalian tertimpa seperti apa yang menimpa orang-orang Quraisy, artinya pembunuhan. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bang Herdi. Bentar, Bunda Zuma, saya riset dulu. Oke, silakan Bunda Zuma. Waktu dimulai ketika Bunda Zuma berbicara. Baik, jadi Bang Herdi ini apa ya aku bilang ya, Anda urat malunya itu udah putus semua kayaknya ya. Saya katakan hadits-hadits yang Anda tampilkan itu sahih. Saya ngambil kesimpulan itu sebentar. Sahih. Tapi itu bercerita tentang apa? Bercerita tentang masa itu. Nah, Anda kemudian ingin mengangkat derajat agama Anda. Sementara kisah Yesus dari usia 0 sampai 17 tahun, sampai 20 tahun, sampai 30 tahun, itu tidak diceritakan. Sampai 28 tahun tidak diceritakan. Ngapain aja, dia tidak diceritakan. Kemudian Yesus hanya berdakwah 3 tahun. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, tidak ada kisah-kisah itu di dalam agama Anda. Kenapa? Karena wartawan hanya mengambil kisah-kisah yang baik disuguhkan kepada Anda. Sementara ajaran agama Islam itu dibawa oleh Rasul Muhammad SAW itu puluhan tahun dengan berbagai macam rintangan. Sebagai pemimpin yang kemudian menegakkan kalimat tauhid kepada manusia pembangkang, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang Quraisy, tentu banyak tantangannya. Baca kitab Anda, bagaimana kemudian seorang nabi yang datang sama seperti Musa, dia yang akan menghancurkan semua bangsa-bangsa, sama seperti Musa, dia akan memimpin perang dan seterusnya. Yang Anda ceritakan itu kondisi pada masa. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai teror, jangankan dalam kehidupan setelah Yesus itu ada di atas muka bumi, bahkan di surganya Anda juga nanti terjadi teror, perang naga dengan malaikat. Itu aja dulu Anda pikirkan. Markus 16 ayat 16, Anda lari terbirit-birit. Tidak bisa Anda menjabarkan itu. Kenapa? Kalau Anda mengatakan Tuhan yang punya hak untuk menghukum. Ingat, di situ dalilnya sudah jelas. Dalam bahasa original teksnya juga sudah jelas. Akan dibaptis, akan dihukum. Nah, apakah baptisan berjalan? Hukum? Dihukum juga, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan di mana-mana. Nanti sekarang ini baru Anda tidak praktekkan itu. Ya, coba di dalam kitab Anda ya, dalam Matius 10 ya, kalau nggak salah di dalam Matius 10
Ini saya ngambil salah satunya aja dari antara banyak-banyak dalil teror di dalam kitab Anda. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini teror. Tapi aplikasi kenapa tidak ada yang menjadi pengikutnya. Bukan dia yang sama seperti Musa. Makanya dia nggak bisa jadi pendekar, dia nggak bisa menjadi jenderal perang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, memisahkan orang dari anak perempuannya, memisahkan orang dari ibunya, dari menantunya, dari mertuanya. Ini teror. Dan musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Ini teror. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki, anaknya perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini ajaran teror, ajaran sadisme yang tidak sempat diberlakukan Yesus karena keburu ditolong oleh Tuhan dari pembunuhan tentara Romawi. Jangan kau menyangka aku datang bawa damai, aku datang bawa perang. Makanya dikatakan seteruku yang tidak mau aku menjadi tuannya, jadi rajanya, bawa ke hadapanku bunuh. Kenapa tidak terrealisasi? Karena pasukannya cuma 11 orang. Semua penakut. Ketika Yesus ditangkap, mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan Yesus. Bahkan yang minta Yesus turun dari salib hanya Yusuf, Arimatea, Nikodemus, dan Maria. Kemana 11 muridnya? Kabur entah kemana-mana. Kayak mana mau mempraktekkan dalil ini, dalil teror ini? Nggak bisa. Makanya Anda nggak bisa menjawab Markus 16 ayat 16 itu. Coba Anda terangkan. Sampai kapan dalil itu? Anda mengatakan nanti di akhirat. Faktanya Anda sudah membaptis. Apakah nanti orang dibaptis di akhirat? Tidak. Berarti sudah jalan terus, tapi Anda tidak pernah mau mengakui bahwa penghakiman itu harus ada sampai hari ini. Oke, baik, Bang semua, terima kasih. 4 menitnya, sebentar. Bang Herdi, saya reset dulu. Oke, silakan Bang Herdi. Oke, bentar ya bro. Bentar. Jangan dulu jalankan. Memang kawan saya ini seru kalau saya debat dengan kawan saya ini. Iya. Oke, jalankan bro. Oke, jadi bro, saya mau share dulu ya. Bro Suma, saya kan katakan tadi di awal, bro jangan membawa narasi bahwa ada orang yang melakukan teror atau rampasan perang sebelum zaman Muhammad. Sebab hal itu akan mendakwa Muhammad. Apa dakwaannya? Bahwa dakwaannya Muhammad itu bersaksi atau menarasikan suatu perkataan bohong. Kenapa demikian? Karena Muhammad berkata, sebelumku tidak ada orang yang diberkahi. Kata Muhammad itu teror itu berkah. Yang diberkahi dengan hal-hal seperti itu, rampasan perang, teror, itu. Kita baca lagi di dalam hadis Sahih Muslimnya. Ini saya kurang mengerti apa maksudnya Bang Suma ini tentang saya tidak mengerti hadis, alegori. Monggo dijelaskan. Kita urai kata per kata. Atau monggo bro jelaskan, bro jelaskan per kalimat atau per paragraf, bro jelaskan. Ya kan? Itu cara berdiskusi, bukan hanya sebatas ngomong bok. Oh nggak boleh. Ini diskusinya kita punya nilai-nilai akademis sedikit bro ya. Oke, di sini Muhammad ya berkata, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Bro Suma, kalau Anda menuduh Yesus itu menebarkan teror atau apa siapa saja, murid-murid Yesus mengajarkan teror atau mengajarkan apa, itu gugur. Gugurnya kenapa? Itu langsung mendepak bahwa Muhammad di sini menarasikan kebohongan. Ternyata ada orang yang menebar teror sebelum Muhammad. Itu konsekuensi logis. Nah, jadi bro harus ingat. Kata Muhammad, aku diberikan 5 perkara yang mana belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Jadi gugur tuduhan Anda terhadap Yesus. Karena ini adalah klaim Muhammad bahwa tentang teror itu tidak pernah diberikan kepada siapapun. Kepada Yesus, kepada Musa, kepada siapapun belum pernah. Karena ini narasi Muhammad. Kalau Anda mau memaksakan diri, pernah ada teror diberikan kepada sebelum Muhammad. Berarti Muhammad di sini kedapatan dia berbohong. Oke, lanjut. Apakah dalil yang Anda sebut itu berbicara mengenai teror? Iya.
Betul, Coba bro. buktikan. Oke, kita urai ya. Hmm. Oke, kita urai. Pertama, dahulu setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku diutus kepada setiap bangsa merah dan hitam. Merah dan hitam di sini manusia, merahnya manusia, hitamnya Ya, jin. apakah itu salah? Bentar, kita Ya, carikan harus teror. Anda jawab. Apakah salah ketika Rasulullah mengatakan itu bahwa dia diutus kepada seluruh manusia? Salah nggak? Nanti itu topik kita lain, bro. Saya Enggak, ini harus mempertahankan. Anda kan minta supaya kita bahas hadits ini. Nah, sekarang yang saya minta Anda jelaskan apakah itu salah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia dan kita nisbahkan ke Yesus. Apakah Yesus diutus untuk Kristen dan Yahudi? nanti lari ke topik, bro. Ini waktu saya. Bentar, bro. Santai ya. Oke. Ya. Ini bro kan membuktikan apakah di situ ada kata teror. Ini yang pertama tentang Muhammad ya. Pertama. Yang kedua, harta rampasan perang. Jadi bro jangan menuduh orang sebelum Muhammad itu pernah ada rampasan perang. Nanti ini bisa mendakwah bahwa Muhammad pembohong. Karena bro bisa membuktikan ada orang yang melakukan rampasan perang sebelum Muhammad. Atau Rasul atau Nabi sebelum Muhammad itu pernah melakukan hal rampasan perang. Kalau Anda itu bisa buktikan berarti di sini konsekuensi logis Muhammad di sini berbohong. Oke? Itu lalu namun dihalalkan juga seorang sebelumku. Ketiga. Keberutik. Aduh, di pause dulu bro, bentar. Karena atau langsung aja ya tentang apa teror ya. Oke. Ini ketiga. Lalu juga siapapun sholat aku ditolong. Keempat, nih keempatnya. Aku ditolong dengan rasa takut, teror yang merasuk pada musuh. Jadi ketakutan itu Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuh. Itu ada ayat Qur'annya bro. Ini terornya. Jadi mujizat teror itu kata Muhammad belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Jadi kalau Bro Suma bisa membuktikan ada orang sebelum Muhammad diberikan mujizat teror, artinya di sini Muhammad dinarasikan adalah dia pembohong. Baik, itu konsekuensi logis. Lanjut. Baik, waktu habis. Bunda Zuma, saya reset lagi waktunya. Ini mau dilanjut dengan format yang sama atau mau TikTok untuk kedua narasumber? Biar teratur format yang sama bro. Sebab kalau TikTok aja kacau. Karena yang Bang Herdi itu sampaikan hadis-hadis yang sudah saya tepis semua tadi. Oke, baik. Itu aja Gimana? terus diputar-putar. Herdi karena ya memang nggak perlu TikTok. Kurang teratur bro. Maksudnya bro kutip aja hadis itu, bro jelaskan ya. Begitu aja. Kalau TikTok kurang teratur, nggak enak didengar. Anda juga jawab pertanyaannya Bang Juma dong. Pertanyaan sudah dijawab, bro. Gini, mengenai kaitan hadits ini giliran saya ya. Saya minta kepada bro untuk kemudian menerangkan kepada kita dalil di kitab Anda di mana ada seorang nabi yang dihalalkan rampasan perang. Dalilnya ya, sesuai dengan irama dalil ini. Dihalalkan rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Anda ingin mengulas hadits ini berdasarkan dengan kitab Anda, ya kan? Nah, sekarang coba Anda tunjukkan pada saya, Allah menghalalkan kepada siapapun sebelum Rasulullah tentang harta rampasan perang. Saya jawab. Silakan. Oke. Mungkin kita buka lagi, boleh bro? Kita buka lagi hadisnya. Enggak, ini hadits minta Anda membuktikan ada seorang sebelum Rasulullah yang Allah menghalalkan. Nggak ada bro, nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti iya. hadis ini salah atau benar? Oke, jadi begini ya. Mungkin saya santai ya, santai. Saya buka lagi ya, kita baca. Oke, ya. Sahih Muslim 810. Makanya bro baca baik-baik biar nggak salah mengerti. Ya. Di sini Muhammad ya berkata, Aku Muhammad diberi 5 perkara yang mana belum pernah
diberikan kepada seorang pun sebelumku. Nah, tadi kan saya mendengar Brosuma menarasikan Yesus mengajarkan teror. Kalau di-compare dengan hadis ini, ya, pernyataan Brosuma itu sedang menghakimi Muhammad bahwa dia adalah pembohong. Ternyata Oke, saya jawab. Saya jawab. Yesus itu tidak pernah membuat rasa takut pada siapapun. Yang ada pada diri Yesus, justru Yesus yang ketakutan. Jadi poin pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan. Itu hadisnya. Ya, nah sementara Yesus tidak pernah membuat siapapun takut pada masanya. Justru Yesus itu diobok-obok, bahkan dibunuh. Dialah yang ketakutan, dialah yang was-was, dia merasa seperti ingin mati. Apa yang salah dengan hadis ini? Kata dan Yesus. Ada masalah teror di hadis ini? Oke, masalah teror itu di keempat. Yang mana yang Ini. keempat? Aku diberi syafaat. Keempat, aku diberi. Nah, Ya. keempat, aku ditolong dengan rasa ketakutan. Ini teror ya, yang merasuk pada musuh di hadapanku. Jadi teror itu Allah sudah titipkan di dalam hati para musuh. Oh, itu pemahaman Anda kan? Itu pemahaman Anda atau dalil ini menerangkan tentang teror? Dalil ini ya, mujizat yang diberikan kepada Muhammad salah satunya adalah teror. Teror yang Iya, betul. Betul. Dia musuhnya merasa takut kepada Rasul Muhammad SAW. Betul. Bagaimana dengan musuhnya? Bagaimana dengan musuhnya orang ketika perang? Ada enggak yang merasa takut terhadap musuhnya? Pasti ada. Dan salah satu keistimewaan Rasulullah, musuhnya itu ciut nyali duluan sebelum menghadapan dengan Rasulullah. Apa yang salah di situ? Ini kan musuh, ini kan berbicara terornya di mana? Terornya kan ini, bro. Keempat ini. Yang mana keempat itu? Sebentar ya. Mana ya tadi? Ketiga, keempat. Oke, ini. Ya. Aku ditolong. Ya, aku siapa? Muhammad ditolong. Nah, ini hanya bahasa penghalusan. Ditolong dengan rasa takut pada musuh. Bukan pada musuh, yang merasuk pada musuh, yang merasuk. Oke. Jadi Muhammad itu ya, dia bisa bertahan karena dia punya teror. Ditolong diberi. Mana terornya di situ? Ingat dalilnya. Aku ditolong dengan rasa takut yang merasuk kepada musuhku sejauh jarak perjalanan 1 bulan. Jadi musuhnya itu ciut nyalinya belum diapa-apai. Karena Tuhan yang menghendaki musuhnya takut kepada Rasul. Iya, takut kenapa? Kena teror atau apa? Tidak diteror. Inilah keistimewaan kan dikatakan. Saya memiliki 5 keistimewaan. Takut ini, bro. Rasa takut ini adalah teror. Iya, rasa takut. Iya. Baru mendengarkan nama Rasulullah orang sudah takut. Terus terornya di mana? Berarti kalau Iblis takut sama Yesus, berarti Yesus teroris dong. Itu makanya aku bilang, Bang Herdi, di awal tadi, bukannya saya menafikan hadis-hadis yang Anda bawa. Saya bilang, saya katakan kepada Anda tidak mengerti hadis. Saya sudah jelaskan itu, tapi Anda ngotot terus. Anda dari Markus 16 ayat 16, saya 1 ayat aja. Kenapa Anda tidak mau mengkaji itu lebih dalam daripada Anda pamerkan ketidaktahuan Anda tentang hadis? Kenapa Markus Anda tidak lakukan menghukum? Kenapa hanya membaptis? Menghukumnya kenapa tidak? Sementara yang diperintahkan menghukum itu adalah Anda. Yang tidak percaya, hukum. Yang percaya, baptis. Dijalankan baptis, dijalankan. Kenapa hukum tidak dijalankan? Berarti Anda ingkar terhadap perintah Yesus. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan mendengarkan dan melakukan perintahku. Anda tidak melakukan, berarti Anda tidak percaya. Kan kasihan. Capek-capek Anda beribadah minggu, ternyata Yesus menyangkal Anda, karena Anda tidak masuk dalam golongan yang percaya. Anda tidak melakukan penghukuman. Harusnya Anda setiap hari
Percaya Yesus atau tidak? Tidak, hukum. Wah! Itu baru dibilang pengikut. Mantap. Iya, kan itu perintahnya. Percaya tidak? Percaya, baptis. Nah, langsung dibaptis, dimandikan, dicebur di laut atau di kolam. Tidak percaya? Hukum. Bayang cara hukumnya. Ya terserah Anda. Bisa disuruh dende-dende, bisa disuruh lari telanjang keliling Monas 3 kali putaran. Itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Bani Israel ketika orang tidak percaya kepada mereka, mereka bunuh. Gitu loh Bang Herdi. Jadi agak susah memang, karena satu dalil ini bisa meruntuhkan semuanya. Kalau saya mengenai hadits, saya akui itu sahih. Ya, saya kesimpulan sementara sahih. Saya terima hadits itu. Tetapi bagaimana kemudian kedudukannya di dalam penjabaran hubungan kami kepada Allah dan kami kepada seluruh manusia. Dan kedudukan hadis itu berkaitan dengan sosial Arab pada masa itu, pada kondisi peperangan pada masa itu perlu. Makanya ada yang dikatakan ulama hadits, ada dikatakan ulama fiqh. Mereka mengetahui tentang hadits dan kedudukan hadits itu, bukan serampangan diterjemahkan gitu. Oh, lantas andai saja yang Anda pahamkan itu sama seperti yang dipahamkan oleh umat Islam, ada ilmunya, tidak ada kaidah ilmu, tidak ada lagi Kristen di negara ini, Bang Herdi. Karena setiap hari akan melakukan pembunuhan, peperangan seperti yang Anda narasikan. Tapi sayang sekali Islam itu tidak seperti itu, sahabatku. Nah, sekarang Markus gimana? Itu bahaya itu Markus. Kalau sampai orang Kristen sudah putus asa, iya betul ya, ini perintah betul-betul yang disuruh hukum ini ya sudah. Maka terjadilah yang seperti terjadi di mayoritas Kristen terhadap minoritas, kan gitu kawan. Oke, saya kira cukup Bang Herdi ya. Ini sudah berapa jam? Kebetulan juga ada tamu saya. Ini ada paman saya dari kampung. Oke, bro. Iya. Beliau baru kali ini datang. Halo, Sebentar. boleh ya Bang Suma, kita selesaiin diskusi yang terakhir itu Bang. Sama saya aja, Bang Yuma ada tamu. Enggak, itu Bang Andi udah pernah. Enggak apa-apa sama saya aja, Bang Yuma ada Ya, tamu. Aku mau jelaskan, Mbak. Aku mau jelaskan Bang Yuma, yang teroris seperti siapa? Iya. Ya. Aku mau jelaskan. Yang pas di itu loh Bang, di HMC itu loh Bang. Udah, aku mau jelaskan nanti bahwa Yesus lah yang teroris. Enggak, aku nggak mau nganti teroris, Bang Andi. Ya ampun. Kita bicara tentang itu loh, tentang apa? Perbedaan antar Quran. Ntar dulu Bang. Ini perbedaan antar Quran. Ntar dulu Bang, sebentar. Netizen saya minta siapa sih yang teroris? Saya buktikan ya. Satu ya. Yesus. Bang Andi. Saya akhiri dulu dengan Bang Herdi. Iya, jangan dulu. Ya udah. Habis ini nanti. Iya, santai aja Bro Fandi. Nanti kan Anda kalau bisa mengendalikan emosi, hadiah. Saya tidak emosi. Saya tidak emosi. Siapa yang emosi? Ada tahu. Kamu muridku, mana ada emosi sama kau? Ilmu enggak ada. Maksudnya saya kasih tahu Bro, jika kamu bisa mengendalikan emosimu, Allah akan menghadiahkan kamu di surga nanti untuk memilih kehendakmu bidadari di surga. Daripada lo di surga. Daripada di surga dapat mantan pelacur gimana? Pilih mana? Ya udah Bang Handi ditutup aja dulu. Lanjut semua. Oke, bagaimana tutup? Pelacur di surga, pelacur. Pelacur katanya. Jadi gini, sebelum ditutup, bagaimana kasih statement dulu? Saya kasih bagaimana kasih statement, Bro Herdi kasih statement, silakan. Baik. Jadi saya kembali ke yang tadi ya, bahwa keberadaan negara kita yang kita cintai ini itu adalah cerminan daripada bentuk kasih sayang Islam ya, rahmatan lil alamin. Para pejuang memperjuangkan Nusantara ini, lalu kemudian menyajikan kepada kita sebagai anak bangsa untuk kita nikmati, kita isi dengan berbagai macam hal-hal yang positif. Di tengah-tengah kita kemudian ada gejolak, ada riak yang kemudian kita sebut dengan teror. Ya, taruhlah misalnya mereka itu berKTP Islam. Saya yakinkan demi Allah mereka itu tidak memahami Islam dengan baik. Mereka tidak memahami Islam itu dengan baik. Seperti saudara saya Bang Herdi dengan berapi-api membawa hadits dan berapi-api membawa ayat, karena ada dalil-dalil seperti itu. Tapi di dalam kitabnya itu tidak jauh lebih sadis lagi. Di dalam kitabnya menerangkan tentang membunuh,
orang-orang yang tidak seiman, tidak sejalan dengan akidah yang diajarkan para nabi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ketika sahabat saya mengatakan Al-Kafirun itu diturunkan di periode Mekah, ya, mengajarkan kemudian bagaimana orang-orang Muslim dan orang-orang kafir duduk pada poin-poin agamanya masing-masing, itu menjadi penjabaran dalam kehidupan kami umat Islam. Nah, kenapa kemudian ayat-ayat yang saudara Herdi bawa itu tidak dijadikan sebuah implementasi atau tidak dijadikan sebagai sesuatu yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena memiliki kaidah-kaidah tertentu. Hadis dan dalil itu memiliki poin-poin yang harus disikapi dengan ilmu. Kapan itu berlaku dan kapan tidak berlaku. Kaitannya dengan kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, itu jelas ya merupakan poin yang tidak bisa menjadi sebuah penggambaran bahwa itu hanya berlaku pada masa Mekah. Kenapa? Karena orang kafir tidak hanya hadir pada masa itu, tidak hanya ada pada masa Rasulullah Muhammad SAW, tapi sampai hari ini. Maka kaidahnya ayat ini berlaku. Nah, kaitan dengan ayat perang terjadi pada masa perang, maka ayat perang itu berlaku pada masa perang. Nah, kekafiran berlaku masih ada sampai hari ini. Maka itu mengiringi kehidupan umat Islam, maka dalil ini tetap berlaku. Itu yang perlu dipahamkan. Kemudian yang saya herankan terakhir dari saya kaitannya dengan Markus 16 ayat 16. Sahabat Kristen dengan bangganya membaptis orang-orang yang percaya terhadap konsep gereja, tentang konsep Kristen. Tetapi mereka lupa untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya. Sementara dalilnya setegas perintah membaptis. Tidak ada perintah bahwa nanti Tuhan yang akan menghakimi. Karena dalilnya di situ baptis yang percaya, hukum yang tidak percaya. Demikian sementara dari saya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita akan berdialog lebih baik lagi tentang hal ini, dan kita akan masuk ke dalam poin-poin yang mengkaji tentang ayat hadits secara detail. Kalau tadi ini kan secara umum, bahwa mengkaji hadits itu harus menggunakan ilmu kaitannya dengan pemahaman, penafsiran, pemaknaan tentang hadits yang dibawa oleh Bang Herdi atau ayat yang dibawa Bang Herdi. Demikian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, dimana Herdi Kalangkabut ya membawakan hadis-hadis ya, namun dia sendiri tidak mengerti apa itu hadis ya, dan tidak mengerti mengapa hadis itu ada ya, sebab musabab itu terjadi. Maka segala sesuatu itu mesti dengan ilmu, karena Islam itu fleksibel ya. Jadi kalaupun dibantah dengan asal-asalan ataupun membawa narasi-narasi dengan asal-asalan ya, maka akan malu dengan sendirinya. Karena debater-debater Kristen atau para pendeta ataupun para orang Kristen ketika mendebat umat Islam itu selalu membawa ayat-ayat perang yang dimana mereka sendiri tidak mengerti, tidak tahu kronologis mengapa ayat itu ada, itu ya. Jadi pada akhirnya mereka acap kali malu dengan sendirinya, malu oleh karena kebodohannya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi jami'an, lahu Once again, I try.